Saya kurang tahu, tapi yang saya tahu dan saya sudah tanyakan, seperti yang saya sudah bikin pernyataan sebelumnya, bahwa setahu saya mereka baik-baik aja gitu ya. Saya sih berharap mereka juga baik-baik aja gitu loh hubungannya, karena selama ini memang saya lihat baik-baik aja gitu. Selin sama saya ya selama berumah tangga ya paling cerita-cerita seperlunya saja gitu, karena saya percaya juga sih dia tuh nggak kalau nggak sampai dia sudah ngerti caranya menghandle urusan. Kalau ada masalah atau ada apa tuh dia bisa find the solution gitu loh for her gitu ya, for her problems. Jadi kecuali itu udah pelik atau bener-bener gimana, mungkin baru dia akan diskusi ya, macam-macam lah itu kan. Tapi selama dia nggak ngobrolin nggak apa, itu saya anggap nggak ada masalah, karena apa, she can handle it. Didoain aja, didoain ya. Didoain yang baik-baik ya, doain semuanya baik. Doain aja. Iya, iya. Kabar sudah pisah rumah tuh bener gak sih? Didoain aja. Kan intinya ini pilihan sih. Kehidupan itu adalah pilihan. Dan kadang pilihan saya keliru mungkin atau apa, tapi whatever kemarin kalau dibilang kamu nyesal nggak sih atau apa sih yang buat, saya bilang nggak ada yang saya sesalin, semua saya syukurin dalam hidup saya, baik buruk kejadian, susah senang, kepahitan demi kepahitan yang saya lewatin. Saya yakin ketika Allah atau Tuhan kasih saya cobaan tidak melebihi kemampuan saya juga akan diberi kekuatan untuk melewati itu seperti yang udah. Jadi intinya saya mensyukurin semuanya. Kalau saya bilang kenapa Anda pilih mundur, saya punya hati, saya nggak mau hidup dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap bunda. Dan saya juga perempuan, saya seorang ibu. Balik lagi saya tegaskan, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perempuan. Saya mencintai kaum saya mencintai wanita, saya mencintai dalam konotasi ya saya juga seorang wanita gitu loh. Jadi ketika juga Anda pasti memposisikan diri Anda, pasti Anda juga bisa tahu bagaimana rasanya. Ya untuk saat ini sih ya pasti adalah dia bersyukur ya, karena ya mungkin saya juga sebagai wanita juga akhirnya mengerti gitu. Dan karena satu hal, Bunda Rohimah yang sekarang bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi, dan saya menghargai itu, saya menghargai. Ya beliau pasti punya alasan juga, karena nggak harus sama terus kan, orang bisa berubah. Banyak hal yang membuat orang bisa berubah, nggak harus kayak dulu sama Maggie bisa kok, sama Eva bisa nggak bisa, mungkin Eva bisa nggak gitu. Nggak ada dalam hidup kita ini yang terjadi itu sia-sia atau kebetulan. Semua pasti ada hikmah di balik ini, semua ada tujuan dari yang di atas. Kayak itu aja sih. Makasih ya semua teman-teman, thank you. Kalau bisa sih jangan, that's why aku mengambil langkah untuk mundur, karena harapan saya besar, harapan saya bahwa semua bisa kembali sedia kala, bisa Mbak Rohimah bisa menerima lagi kembali Mas Kiwil. Ya namanya walaupun gimana pun kan, mereka udah susah senang suka duka bersama selama kurang lebih 22 tahun. Jadi itu kayaknya kalau harus berpisah, mereka itu kayak buat saya juga kayak kesedihan juga. Dia kemarin sih awalnya ya ketika saya telepon atau kita diskusi untuk itu, dia sebenarnya awalnya nggak terlalu ya, tapi dia balikin lagi, dia bilang saya balikin kamu sama bunda lah, karena ya dia bilang kalau kalian udah nyaman, udah bahagia, asalkan kalian bahagia dan keputusan ya saya ikut aja lah, saya ikutin aja lah. Si dia kan begitu agak ya segitu, tapi ya jujur saya juga sedih, dia juga pastinya sedih. Saya tahu itu nggak mungkin orang yang berpisah itu bahagia, nggak ada kayak gitu. Intinya saya ikhlas. Ya pasti itu nanti next, cuma kita lagi next time pastilah aku ingin semua baik-baik saja. Ada nggak ada hubungan saya lagi dengan Mas Kiwil, tentunya saya mau tetap berhubungan baik dengan beliau, karena walaupun gimana Mas Kiwil lelaki baik, lelaki yang saya kenal, yang pernah saya cintai. Ya saat ini juga kalau bilang sayang, kalau saya nggak akan ada di pernikahan kalau saya dibilang nggak main-main dengan beliau. Tapi
Dia tahu. Cukup ya. Kita mendengarkan tergugat Bunda menyampaikan kepada hakim, walaupun saya nggak banyak bicara di sana, juga Pak Hakim lebih banyak mendengarkan apa yang dikeluhkan sama Bunda. Itu intinya dari apa yang disampaikan Bunda, beliau tetap tidak mau dipoligami. Itu aja inti dari semuanya. Pembicaraan beliau di dalam, Pak Hakim menerima bahwa penggugat tidak mau dipoligami. Sementara nasihat buat saya dari Pak Hakim supaya ini dipikirkan kembali bagaimana merespon flashback tentang 17 tahun yang lalu kembali supaya normal lah. Hakim menganjurkan kepada saya dan penggugat Bunda sendiri dimediasi lagi, dibicarakan baik-baik, tapi kunci dari semuanya tergantung kepada Bunda karena beliau sendiri yang menentukan. Ini suaminya poligami, mau nggak menerima itu, tapi beliau konsisten bahwa Bunda tidak mau menerima suami yang berpoligami. Itu aja. Saya pokoknya intinya sudah tidak mau dipoligami. Gitu. Saya kan fokusnya tetap sudah tidak mau dipoligami. Tapi karena beliau Bang Kiwil bilang tetap masih mau berpoligami, jadi nanti jadi saya nggak tahu lagi saya mesti kayak gimana gitu loh. Tetap saya akan menggugat gitu aja, tetap karena hidup saya udah nggak mau dipoligami. Ekwas sudah selesai sudah gitu loh. Jadi kalau sudah tidak berpoligami nih. ya masih ada. Oh, Masih ada. Selain ya Eva. udah lah, pokoknya intinya gini, sesuatu itu yang sudah saya jalani ya sudah gitu loh. Intinya tidak bisa Rohimah ini menerima poligami. Apa sama Mbak Fenty itu, Bang? Bisa iya, bisa tidak. Jadi gini, udah mendingan kemarin itu kan saya sudah WA ke Fenty. Fenty bilang dia tidak mau mundur dan tidak mau bercerai dari Bang Kiwil. Nah, kalau dia sudah berstatement seperti itu, kan dia bilang juga dia pengen statement ke media, pengen membicarakan ke media. Tapi kan saya tunggu itu gitu loh dari mulutnya dia sendiri. Nah, saya tanya juga ke beliau, ke Bang Kiwilnya, jawabannya agak ragu-ragu gitu loh. Makanya saya berprinsip kalau memang Fenty tidak mau mundur, tidak mau bercerai dengan Bang Kiwil, mau menerima Bang Kiwil katanya apa adanya beliau, silahkan. Saya yang mundur karena memang saya sudah berprinsip saya tidak mau dipoligami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanyakan lagi ke beliau, katanya masih berharap ada segelintir, masih ada berharap dengan yang mantan. Entah kenapa dia punya pikiran begitu, saya nggak tahu gitu loh. Mungkin saya banyak kekurangannya buat beliau, mungkin saya banyak kelemahannya buat beliau. Akhirnya mungkin menutupi segala kekurangan saya mungkin di antara Fenty dengan si mantan gitu loh. Saya sudah ikhlas, lillahi ta'ala, ridho lillahi ta'ala, dunia akhirat apapun itu keputusannya nanti, saya sudah ingin berjalan yang baik-baik aja. Dan pun nanti kalau sampai terjadi perceraian antara saya dengan Bang Kiwil, saya mau semuanya baik-baik aja. Baik dengan keluarga saya, baik maupun dengan keluarganya Bang Kiwil, juga dengan anak-anak gitu loh. Saya hanya berpesan sama Bang Kiwil itu aja sih. Tetap saya tidak mau dipoligami. Kalau di antara Bang Kiwil lebih memilih Fenty atau mantan, ya terserah, itu mah Bang Kiwil yang punya hak. Saya hanya bilang sama Bang Kiwil, insya Allah Bunda udah ikhlas, udah ridho lillahi ta'ala dunia akhirat, apa yang mau Bang Kiwil jalani ya sudah, itu yang terbaik mungkin buat Bang Kiwil. Pendirian saya seperti itu. Udah itu aja sih, mohon doanya aja yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan tanggal 3 nanti ada pencerahan yang terbaik, itu aja sih. Doa yang terbaik aja lah buat saya gitu loh. Selebihnya saya serahkan sama Bang Kiwil, apapun keputusan beliau, apapun apa yang dia mau, saya serahkan semuanya sama Bang Kiwil. Kemarin itu kan saya sempat WA ke beliau, saya minta kejelasannya karena hati saya belum tenang, belum ada kejujuran. Akhirnya beliau sendiri yang berkata jujur ke saya.
Entah beliau sendiri yang berkata jujur atau entah ada dorongan untuk bicara seperti itu, saya nggak tahu. Dorongan dari orang lain saya nggak tahu. Yang jelas dia ngomong sama saya kalau beliau memang ada pernikahan dengan Bang Kiwil sampai saat ini, dan dia minta saya untuk bercerita sama Bang Kiwil kenapa bisa menikah dengan Mbak Fenty. Tapi kan Bang Kiwil tidak mau bercerita. Kata beliau kalau memang Bang Kiwil nggak mau bercerita, biar nanti dia yang memberikan statement ke media. Nah itu kan menurut saya kan alhamdulillah baik banget, alangkah baiknya seperti itu. Tapi ketika saya bilang oke, kita ngomong sama media, ketika saya ngomong begitu dia malah bilang, Mbak kenapa harus ke media? Loh kan Anda sendiri yang mau buka statement ke media. Dan ini ada WA-nya sampai sekarang sama saya simpen gitu loh. Dia bilang, Mbak nggak usah dipublikasikan. Loh Anda kemarin ngomong mau ngomong ke media. Kalau Anda nggak ngomong kayak begitu, saya nggak akan ngomong sama media. Gitu loh. Karena dia bilang, saya bagaimanapun juga saya kekeh, saya nggak akan mundur, saya nggak akan bercerai dari Bang Kiwil. Saya menerima Bang Kiwil apa adanya beliau. Silahkan. Sekarang menurut Bang Kiwil bagaimana? Kan begitu. Saya bilang begitu, ya udah kalau memang itu maunya kamu, tetap saya dengan statement saya tidak mau dipoligami. Seperti itu. Apa ini sedikit? Dia cair. Ya. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Nah, pokoknya doakan saya yang terbaik gitu loh. Dan di satu sisi itu juga ada Fenty juga, di satu sisi juga dia, Bang Kiwil masih berharap yang namanya Meggy Wulandari untuk bisa kembali sama beliau. Katanya begitu. Ada perjanjian apa kita nggak tahu. Ini kan saya ngomong apa adanya. Saya nggak mau dibilang settingan lagi. Saya nggak mau dibilang istri yang gimana lagi. Karena saya juga udah capek gitu loh. Jadi itu aja. Selebihnya itu saya udah ngomong. Selebihnya Anda silakan mau bicara dengan Bang Kiwil silakan. Bang Kiwil sih, gue dengerin aja lah apa yang disampaikan sama Bunda. Kok kan kemarin aja ngomong begitu Iya. sama Bunda. Terus saya pukul lagi makanya. Kalau dia nggak ngomong begitu saya nggak bakalan ngomong gitu. Ternyata konsumsi internal jadi eksternal semuanya. Ya sudah ini ya seharusnya ini bisa diselesaikan di ini. Ternyata ya mau nggak mau tahu teman-teman kan orang media lebih hafal lah gitu ya. Mudah-mudahan siksa saya lebih berkurang. Ternyata makin bertambah kayak ini. Nah, saya selesaikan ini dulu, daftar ini dulu. Ya udah, selesaikan. Ya, saya serahkan semua sama Allah. Yang penting saya saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas, ridho lillahi ta'ala dunia akhirat apapun nanti keputusannya. Itu aja. Karena dengan begitu saya bisa tenang, saya bisa legowo, saya bisa menjalani hidup saya dengan nyaman gitu. Berarti udah yakin sih? Yang intinya kan sudah tidak mau dipoligami. Jadi saya meyakinkan diri kalau memang dia masih berpoligami ya sudah dengan saya selesaikan. Gitu aja. Tanyakan tadi sendiri kalau yang kayak begitu sama beliau ya. Kalau ini kan saya pribadi saya tetap menjalankan proses persidangan ini karena memang intinya saya sudah tidak mau dipoligami gitu loh. Karena kan dari mulutnya beliau kalau beliau masih ingin berpoligami kan, masih terus berpoligami. Jadi saya udah nggak mau. Intinya saya tidak mau dipoligami. Nggak menyerah lah, kan ada anak-anak. Kalau saya menyerah ntar saya mati. Innalillahi deh, jangan sampai gitu kan. Masih ada anak-anak yang harus saya urusin baik-baik aja. Terus tetap saya bilang sama beliau, sama Bang Kiwil, kalau ayah masih mau berpoligami silahkan. Yang penting selesaikan dengan saya. Kenapa? Kemarin dia pulang tapi kita udah nggak ini. Ya tetap lah dia pulang dengan anak-anak lah, untuk anak-anak. Tidak masih. Tapi kan semalam udah enggak. Langsung sama orangnya. Tanya langsung sama orangnya kalau itu. Nafkah batin udah nggak ada. Itu kalau untuk sama anak Nafkah batin terakhir dia mengucap kalau dia masih ingin berpoligami. Terus kalau secara materi gitu? Materi alhamdulillah masih ada. Rutin buat Pokoknya sedapatnya dia, pendapatannya dia ya dia pasti ngasih ke saya. Pesannya sama beliau, yang penting baik-baik aja yang pertama. Yang kedua, terus bertanggung jawab tanpa harus saya minta gitu loh. Yang ketiga, jangan mengurangi kasih sayang kamu ke anak-anak saya. Itu aja. bulannya berapa? Nah, saya nggak pernah mau ngomong masalah nominal. Itu urusan internal antara saya dengan Bang Kiwil. Anak-anak biasa aja, alhamdulillah mereka mengerti dengan posisi kita. Mereka juga menyarankan ke ayah juga seperti itu.
tetap ayah jangan mengurangi kasih sayang ayah dengan kita anak-anak. Tetap ayah juga apapun yang kita butuhkan ayah langsung solid gitu, langsung tanggep lah gitu. Itu aja sih dapat, alhamdulillah sih. Baik, jadi hari ini ya beredar, atau mulai kemarin sebenarnya beredar sebuah video 18 detik yang diunggah di salah satu akun TikTok yang disebut-sebut ada jeritan dari korban Sriwijaya Air SD 182 ya. Saya terus terang prihatin ya mendengar ini, karena di tengah-tengah duka yang sangat mendalam keluarga korban, ada yang mengedarkan rekaman yang kemudian disebut-sebut seperti itu. Saya lihat memang rekamannya tidak ada yang diedit ya. Jadi itu memang rekaman langsung dari sebuah handphone yang ada pada sebuah kapal penyelamat yang milik salah satu satuan tugas yang ada. Dan Pak Eko, salah satu orang yang tanggung jawab di situ, juga mengatakan dia ngerekam itu apa adanya ya, dan kemudian tidak ada tambahan apa-apa. Nah, cuman memang hal semacam itu bisa terjadi. Terus terang saya bilang bisa terjadi ketika alat perekam kita itu tidak mampu untuk menangkal suara-suara yang mengganggu atau yang disebut sebagai noise ya. Noise ini bukan hal yang mistis, bukan ya. Noise ini adalah technical error biasa. Jadi artinya apa? Apa yang technical error itu? Technical error yang ada di lepas pantai atau di tengah laut adalah suara angin yang luar biasa keras, luar biasa kencang, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat kalau kameramen profesional ya, itu biasanya di kamera ada mikrofonnya itu disertai dengan silencer atau orang menyebutnya muffler atau peredam, supaya apa? Kalau ada angin, dia tidak menabrak mikrofon dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga mikrofon tidak mampu. Jadi ini mikrofon handphonenya itu tidak mampu menangkal angin yang sangat keras sehingga berakibat seperti ditekan atau dentakan semacam itu. Nah, saya bisa buktikan dengan sudah memproses rekaman yang tersebut. Jadi 18 detik itu sudah kemudian saya masukkan ke dalam alat untuk memperlambat slow speednya, jadi di audio synchronize, dan kemudian saya sinkronisasi dan bahkan saya slow speedkan, maka terdengar bahwa itu sebenarnya adalah suara angin. Sekali lagi, itu adalah suara angin yang menerpa sangat keras pada mikrofon. Hanya saja mikrofon kita karena tidak dilengkapi dengan silencer atau tidak dilengkapi dengan muffler, maka itu terdengar seperti jeritan ya. Jadi hari ini heboh ya, tepatnya mulai pagi tadi heboh ada tanda atau tag berbunyi SOS ya, Save Our Soul, atau selamatkan nyawa kami atau selamatkan jiwa kami. Itu di kalau kita buka Google Map di salah satu pulau yang ada di kawasan Pulau Seribu, yaitu di Pulau Laki namanya. Nah, kenapa kemudian menjadi heboh? Karena kita tahu bahwa Pulau Laki itu terletak di antara daerah yang sekarang menjadi objek dari tim SAR ketika mencari korban atau reruntuk dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah, ini memang saya terus terang harus mengingatkan atau harus kemudian menghimbau kepada orang-orang yang, saya kalau ini dengan tegas mengatakan ini iseng ya gitu, orang-orang yang iseng begini, karena tidak baik membuat sebuah keisengan di tengah musibah. Kenapa saya bisa pastikan iseng? Diskusi ini, tanda ini atau tag ini sebenarnya sudah muncul semenjak sekitar tanggal 13-14 Januari yang lalu atau sekitar 6 hari yang lalu ya. Ketika kemudian ada tanda penjual sate di situ. Ya gitu. Itu ada di diskusinya. Saya sudah capture itu semua. Ya, ada penjual sate. Orang-orang bertanya, "Loh kok bisa ada penjual sate di pulau yang Pulau Laki itu tidak berpenghuni?" Ya, itu di kawasan Kepulauan Seribu yang tidak berpenghuni. Jadi isinya hutan gitu. Nah, kemudian setelah muncul penjual sate, beberapa hari yang lalu berganti menjadi wahana anak-anak gitu, wahana bermain anak-anak. Yang diskusi di situ bukan hanya orang Indonesia, tapi juga termasuk tetangga-tetangga kita dari Malaysia. Itu juga ikut ngobrol di situ. Dan mulai tadi pagi itu berubah menjadi SOS atau Save Our Soul atau selamatkan jiwa kami. Nah, ketika berubah itu menurut saya ini sudah malah jadi serius ya. Serius itu artinya apa? Serius kemudian orang-orang pada berkomentar bahkan mention Basarnas untuk beberapa ramai itu mulai hari ini. Saya tadi juga salut dengan Basarnas yang cepat juga tanggap menjawabnya dengan kemudian karena banyak sekali yang
memention ke akun resmi Basarnas yang mengatakan kalau ini tolong selamatkan, mungkin masih ada orang yang selamat di situ dan lain sebagainya ya. Tapi Basarnas juga tegas dan statement saya dukung betul bahwa Basarnas mengatakan tidak mungkin ada yang selamat dari tragedi Sriwijaya Air SJ182 karena terbukti sampai dengan hari ini juga dari ratusan body parts ya atau potongan jasad yang ada sudah terkumpul sekitar 40-an identitas yang ada dan tidak ada satupun yang dengan segala hormat saya selamat ya, karena sudah saya sampaikan juga kemarin bahwa dengan kecepatan yang sangat tinggi dan impact yang demikian keras terhadap air, kemungkinan besar pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air itu memang tidak utuh lagi dan bahkan dengan semua penumpangnya. Jadi ini yang heboh di hari-hari ini. Jadi ini pulau laki dan kemudian di kalau ini kita tagging pulau laki itu akan muncul di sini keterangannya. Ini bukan ada di kepulauan laki, di pulau laki. Dan di bawah ini kemudian ada muncul tanda SOS atau Save All Soul, selamatkan jiwa kami. Nah, ini kemudian dari fasilitas yang ada di Google Map ini kita bisa lakukan pendalaman dengan menggunakan terrain ya, apa yang ada di situ. Nah, kalau saja di Google Map ini pun nampak bahwa ini bukan keseluruhannya itu adalah hutan seperti ini, mungkin saja kita masih bisa percaya. Atau misalnya tanda ini muncul misalnya di pinggir laut ya, mungkin ada orang yang selamat ya gitu. Tapi sekali lagi saya mencoba menutup itu ya, karena tidak, apalagi dengan kalau kita melihat diskusi yang ada di Google Map. Jadi Google Map itu ada fasilitas untuk kita berdiskusi. Nah, apalagi kalau kita melihat di fase diskusi ini sudah muncul sebenarnya semenjak 6 hari yang lalu, semenjak 6 hari yang lalu ya, bahwa ini orang yang mau mempermainkan orang berpikir aneh-aneh. Jadi di sini waktu itu muncul pertama kali itu adalah tanda tukang sate gitu. Di lokasi yang sama dengan lokasi yang sekarang SOS itu. Dan kemudian diganti menjadi wahana anak-anak. Ya, ada wahana anak-anak ya. Nah, yang ada di situ. Nah, sehingga dari diskusi-diskusi ini saya pelajari ya, ternyata memang ada orang yang iseng. Ya di situ. Bukan tugas saya untuk memastikan siapa yang iseng. Saya serahkan kepada tim cyber dari kepolisian dan juga dari Kominfo, tapi saya bisa bantu nantinya. Nah, saya bisa mengatakan ini hoax atau ini adalah orang iseng yang menurut saya memang sebaiknya jangan dilakukan atau berbahaya. Karena apa? Membuat justru orang-orang mendesak Basarnas untuk mencari yang ada di sana. Ya kalau mungkin itu Basarnas atau kepolisian di wilayah itu mencari, mungkin mereka profesional ya, tidak berakibat apa. Tapi kalau coba bayangkan, kalau keluarga korban justru yang datang ke sana dan kemudian ikut mencari di kepulauan itu, sudah ke kepulauan itu pun mungkin berbahaya, belum lagi masuk hutan yang tanpa penghuni itu ya. Dan yang kedua, tidak mungkin memang, mohon maaf sekali lagi, itu dari korban yang selamat. Karena kalau saja itu memang dari korban yang selamat, kemungkinan harusnya itu tag itu muncul pertama kali mulai dari saat Sriwijaya itu crash ya gitu. Jadi kalau itu misalnya munculnya sekitar tanggal 9-10 gitu ya, atau di awal-awal ketika itu crash, kita mungkin masih bisa percaya ya, karena itu mungkin saja ada korban atau ada alat yang kemudian terlempar ke sana dan muncul. Tapi kan ini munculnya baru hari ini. Dan sebelumnya di tempat yang sama, sekali lagi di tempat yang sama itu pernah muncul tanda tukang sate dan muncul juga tanda wahana anak-anak. Jadi itu yang membuat saya yakin bahwa ini adalah hoax. Ini jangan diterus-teruskan, bahkan termasuk kepada Basarnas ya, karena ini justru akan mengurangi kinerja untuk repot-repot mencari ke sana ya. Dan statement Basarnas sudah betul bahwa ini tidak ada yang selamat. Jadi sekali lagi himbauan saya, janganlah di tengah-tengah musibah ini kita membuat sesuatu yang menurut saya tidak tepat. Yang
kehilangan, karena walau bagaimanapun saya masih sayang ya, karena 20 tahun rumah tangga kan itu bukan waktu yang sebentar, dan ada anak juga kan gitu. Sedih banget, dan saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya pegang HP aja sampai gemeter, dan 1 jam itu saya baru sadar gitu. Ayo nak, kita ke rumah sakit, kita lihat ayah gitu. Dan saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh pihak rumah sakit untuk melihat jenazahnya secara langsung dengan memakai APD lengkap, karena jenazah ada di ruang ICU khusus pasien COVID, dan saya juga melihat banyak pasien yang sedang berusaha untuk sembuh dari COVID, dan di depan jenazah saya meminta maaf karena selama ini ya saya juga banyak salah gitu kan, dan selama 20 tahun saya belum bisa menjadi istri yang baik buat berusaha untuk ikhlas karena harusnya itu, karena kalau tidak ikhlas kasihan juga ke almarhum. Salahnya karena perceraian ini yang tadinya pengen baik-baik ada terjadi konflik gitu, jadi itu aja sih. Jadi sampai sekarang masih kebayang aja. Belum sempat ketemu, kita sudah janjian mau ketemu tanggal 25 Desember itu. Saya sudah telepon, saya sudah membuka komunikasi lagi, saya sudah WhatsApp juga, dan kita janjian mau ketemu, tapi almarhum bilang nanti kalau sudah sehat dikabarin gitu, dan saya masih menunggu, dan ternyata Allah berkehendak. Ke anak saya sih pesannya pulang ke rumah. Swabnya itu kan telat datang gitu kan, jadi pas meninggal itu dinyatakan negatif COVID gitu, dan seharusnya dimakamkannya secara biasa, tidak dengan protokol COVID seharusnya gitu kan, dan rencananya pihak keluarga akan memindahkan makam almarhum dari pemakaman COVID ke pemakaman keluarga. Meninggalnya beliau itu diakibatkan oleh komplikasi gula dan ginjal. Jadi saya meluruskan bahwa tidak benar meninggal beliau karena COVID-19. Bang ini gimana Bang ini? Udah ketemu sama suami belum? Nanti. Nanti bicara nanti ya. Doanya. Kita doain buat Mas Aska, buat keluarga saya. Nanti saya akan bicara. Enggak sekarang ya. Bang ini masih kaget nggak sih ngomong Mas? Di Agama Jakarta Selatan menerima pendaftaran yaitu atas nama Anindya Yandires Ayunda pada tanggal 12 Januari 2021, tepatnya secara ikot dengan nomor perkara 230 PDTG 2021 PAJS. Jadi Anindya Yandires Ayunda sebagai penggugat melawan Askara Parasadi Harsono mengajukan gugatan secara ikot tertanggal 12 Januari 2021 gitu. Yang mengajukan Dalam hal ini Anindya Yandires Ayunda itu diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Herman Y. Simarmata dan partner yang beralamat di Jalan Kalisari 2 nomor 27 RT 6 RW 2 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Bo Jakarta Timur. Gugatannya seperti tadi yang diajukan, gugatan dari Anindya itu ya, dia mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan pemeliharaan anak penggugat Anindya Yandires Ayunda. Kasus ini hanya yang diajukan adalah perceraian dan gugatan pengasuhan atau hadonah anak. berapa anak ya? Anak kalau tidak salah kami dapat informasikan yaitu anak 2 orang yang bernama Abirama Danindra Harsono dan Akifa Dinara Parasadi Harsono.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.